Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana gerombolan pembenci Jokowi, gerombolan Amin Rais, Roy Suryo, Dr. Tifa, Rismon, dan kawan-kawan ini dipermalukan oleh mahasiswa UGM. Kan mereka datang aksi, ingin meminta klarifikasi dan penjelasan kepada UGM terkait dengan ijazah Jokowi. Tapi mereka ke sana sambil merusak tanaman. Ya diteriakilah sama mahasiswa. Dan sempat terjadi adu mulut, teman-teman. Ini memalukan banget orang-orang ini ya. Gerombolan-gerombolan pembenci ini memalukan, teman-teman. Selain itu ada video di mana Roy Suryo, Dr. Tifa, dan kalau nggak salah Rismon gitu ya, ditunjukkan foto-foto wisuda Pak Jokowi dan juga skripsi Pak Jokowi. Nah, kurang malu apa mereka? Datang, terdiam, dibungkam ya kan? Dan pihak UGM mengatakan bahwa ijazah aslinya ada sama Pak Jokowi. UGM hanya menyimpan administrasi-administrasi yang pernah dijalani Pak Jokowi selama berkuliah di UGM. Oke teman-teman, sebelum kita mulai videonya jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikutnya nih. Mahasiswa UGM keberatan atas ulah pendemo ijazah Jokowi yang merusak tanaman kampus. Merusak ya kan? Tamanku. Ayo makan silakan Pak, silakan Pak. Yang nanam aku di belakang. Kalian mau ribut enggak? Masih. Santai Pak. Marah dia loh. Marah dia loh. Orang tua ini marah loh diteriaki mahasiswa loh. Santai Pak. Diketawain sama mahasiswa ya kan. Dia merusak taman, terus ditegur oleh mahasiswa. Kok mereka yang marah? Ini gerombolan ini memalukan banget ya kan? Minimal jangan rusak taman. Tuh, minimal jangan merusak taman ya kan? Katanya jutaan rakyat ikut demo ijazah Jokowi, faktanya berkata lain. Waduh, Diketahui 3 juta ya kan? aksi demo tak berguna ini Aksi dipimpin demo tak oleh berguna. Amin Rais, Roy Suryo, dan Tifa. Yang bikin kaget, peserta demo didominasi oleh kaum lansia. Kaum lansia. Mungkin mereka gabut, nggak ada kerjaan di rumah, mau aja diajak demo. Iya juga sih, kaum lansia teman-teman ya. Tuh, kaum-kaum yang gak ada kerjaan lagi kali ya. Saya yakin memang ijazah itu tidak ada ya. Kalau ijazah oplosan memang dibuat, tapi sudah dikatakan oleh para ahli itu jelas maaf abal-abal. Mendatangi Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada untuk melihat secara langsung skripsi yang pernah dibuat oleh Presiden, maksud saya mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Tim TPUA diwakili oleh 3 orang, yakni Dr. Tifa, Roy Suryo, dan Rismon Hasiholan untuk bertemu dengan jajaran rektorat dari Universitas Gadjah Mada. Dari Rektorat Universitas Gadjah Mada ada 2 wakil rektor yang menemui, yakni Profesor Wening Udasmoro selaku wakil rektor pendidikan dan pengajaran, juga Dr. Ari Sujito selaku wakil rektor kemahasiswaan, pengabdian pada masyarakat, dan alumni. Di pertemuan itu mereka bisa dibilang berbincang-bincang hingga sekitar pukul 11, dari mulai jam 8 pagi tadi. Di dalam pertemuan itu juga hadir rekan-rekan atau teman-teman mantan Presiden Joko Widodo untuk memperlihatkan bahwa mereka juga pernah berada satu kelas yang sama dengan Presiden Jokowi. Satu kelas yang sama. Dan tadi setelah pertemuan, perwakilan dari TPUA Roy Suryo mengatakan mereka sudah melihat langsung skripsi dari Presiden Jokowi, mantan Presiden Jokowi, dan Roy Suryo mengatakan bahwa memang cukup ada kejanggalan dan mereka akan berkunjung ke Solo, ke rumah Presiden Jokowi untuk memastikan ijazah asli yang selama ini menjadi polemik, ijazah asli dari mantan Presiden Jokowi. Ijazah Pak Jokowi. Tapi Roy Suryo nggak ke Solo, teman-teman. Dia kabur ke Jakarta gitu. Gimana Roy Suryo nih? Aduh. Jokowi kembali jadi omongan barisan sakit hati.
Kalian kenapa sih? Masih repot aja tentang ijazah. Gak ada bahan lain ya buat fitnah Pak Jokowi? Gak ada. Habis bahannya bang, habis. Bahan receh digunakan fitnah Pak Jokowi. Iya. Gini loh, kalian itu yang menuduh ijazah palsu Pak Jokowi itu kan orang-orang pinter katanya. Dan rata-rata kan mahasiswa juga. Kalian tahu lah, yang menuduh harus membuktikan. Cari bukti sana, cari bukti. Malah yang dituduh disuruh buktiin lah. Gimana kalian ini? Kenapa keluar-keluarnya juga nggak kemarin pas jadi wali kota, pas jadi gubernur, pas jadi presiden 1 periode? Kenapa? Karena waktu itu mereka masih bersama Pak Jokowi kok, kalau nggak salah. Mereka masih dapat kedudukan dan jabatan gitu ya kan. Sekarang udah digerus semua gitu teman-teman. Jadi ya hanya kebencian yang ada di dalam diri mereka gitu. Kenapa saat Pak Jokowi udah nggak dibanteng lagi, kalian baru pada keluar-keluar? Kenapa bos? Sakit hati atau gimana? Jujur aja, jujur nggak apa-apa. Jujur, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Salam cekikis. Salam cekikis ya kan. Keren banget abangnya. Dari kota Solo, Jokowi memberi pesan bahwa ia siap menerima kedatangan tim pembela ulama dan aktivis yang akan datang ke kediamannya untuk membangun silaturahmi dalam rangka mencari tahu keberadaan ijazah Joko Widodo. Apa yang dikatakan oleh Jokowi ini sekaligus memberikan pesan bahwa Jokowi bukan orang yang lari dari masalah, ia bukan orang pengecut, dan ia tidak sedang dalam kondisi panik atau situasi panik tingkat dewa yang membuat ia menjadi gusar, gundah gulana, atau menjadi orang yang kemudian kehilangan kewarasan. Saya ingin memberikan pesan ini untuk memberikan catatan tambahan bahwa hari ini kedatangan tim pembela ulama dan aktivis ke kediaman Jokowi diterima dengan tangan terbuka dalam semangat silaturahmi demi sesuatu yang lebih besar, yaitu Indonesia yang semakin baik. Jadi tidak benar bahwa Jokowi akan lari dari kenyataan ini. Yang lari dari kenyataan itu Amin Rais dan Roy Suryo udah kabur duluan ke Jakarta teman-teman. Nggak ke Solo dia kan, ciut duluan nyalinya. Jokowi akan menjadi orang yang kemudian sedang ada dalam situasi panik. Ia seperti diserang oleh orang-orang yang menjadi pembencinya, tetapi ia justru ingin menjadi sahabat bagi siapa saja dalam rangka satu tujuan, yaitu mencari kebenaran seterang-terangnya, seterang benderang mungkin, dan semangat mencari kebenaran itu hanya mungkin kalau kita menjadi orang yang mengedepankan jalan damai sebagai cara satu-satunya terbaik untuk mencari solusi di seputar ijazah Jokowi yang dituduhkan banyak orang, termasuk tim pembela ulama dan aktivis, untuk dikatakan sebagai palsu belaka. Kalau kita mengembangkan perspektif politik yang benci dan fitnah, maka mungkin saja ijazah Jokowi menjadi asli. Tetapi kalau semangat kita adalah membangun silaturahmi dalam politik persahabatan, yakinlah bahwa kebenaran itu yang akan ditunjukkan seterang benderang mungkin. Mantap. Kubu anti banget. Pak Jokowi masih aja ngungkit soal keaslian ijazah Pak Jokowi. Mana gaya-gayaan lagi, ngaku pakai teknologi canggih pula. Jadi Roy Suryo lagi-lagi mempersoalkan keaslian ijazah Pak Jokowi. Dia bilang dia nemu fakta-fakta baru yang memperkuat dugaan ijazah S1 Pak Jokowi di Universitas Gadjah Mada tahun 1985 itu palsu. Dia bilang punya bukti baru yang didapat lewat teknologi canggih, yaitu Error Level Analysis atau ELA dan Artificial Intelligence atau AI. Tudingan itu dia bilang di channel YouTube Abraham Samad Speak Up tanggal 13 April kemarin. Dia bilang AI mengidentifikasi wajah dalam foto itu lebih cocok dengan orang bernama Dumatno Budi Utomo ketimbang Pak Jokowi. Hasil analisis foto yang terdapat pada ijazah itu nunjukin cuma 72% cocok sama Pak Jokowi, tapi 80% cocok sama Dumatno katanya. Roy juga nyorotin hal teknis di ijazah. Dia bilang jenis font di ijazah Pak Jokowi terlalu modern buat tahun 1985. Zaman itu printer cuma bisa cetak font jadul kayak Courier atau font fixed width katanya.
Sementara font di ijazah Jokowi udah proporsional, kayak yang biasa dipakai di printer laser zaman sekarang. Intinya, buat Roy ada yang nggak beres sama dokumen ijazah Pak Pokoknya Jokowi. nggak ada yang beres lah kalau Just sama info Roy ya, Suryo ya Roy kan. itu mantan Menteri Pemuda dan Olahraga di Kabinet Presiden SBY. Yang nggak hafal Indonesia Raya kalau nggak salah ya. Roy sejak lama dikenal anti Jokowi. Dia juga ngaku-ngaku sebagai pakar telematika. Oh, saya pikir pakar Dewa Panci teman-teman ya. Pertanyaannya, apakah analisa yang diklaim Roy itu akurat, terutama soal foto Jokowi dalam ijazah? Seorang YouTuber bernama Vicky Himpong ngebahas AI yang diklaim dipakai Roy. Menurut Vicky, AI yang dimaksud itu namanya face match. Sebuah algoritma yang mengukur kemiripan wajah seseorang dari struktur dan titik-titik di wajah. Sistem ini bandingin bentuk mata, hidung, sampai jarak antar fitur wajah. Proses analisa wajah dilakukan face match itu ada 4 tahap. Dimulai ini Bang deteksi Vicky Himpong wajah, nih. penyesuaian, ekstraksi fitur, dan terakhir YouTuber pencocokan. Nusantara ya kan. Akurasinya diyakini Keren. bisa nyampe 90,9%. Tapi error tetap bisa terjadi, tergantung banyak faktor ya. Misalnya nih, resolusinya rendah, pencahayaannya buruk, sudut wajah miring, pakai make up, kacamata, dan masker. Juga kalau foto yang dibandingin beda usia. Misalnya nih, foto masa muda dibandingin sama foto sekarang. Nah, kondisi foto Pak Jokowi di ijazah itu kan burem, hitam putih, dan pakai kacamata. Belum lagi perbedaan usia antara foto ijazah dan foto Pak Jokowi yang sekarang tuh jauh banget. Jauh Karena banget, itu, pasti. akurasi face match nggak bisa dijamin 100% akurat. Inilah yang nggak dikatakan Roy. Roy nggak mengungkapkan potensi error dalam face match. Roy nggak transparan dalam analisanya. Dengan kata lain, Roy nggak jujur dan berusaha menutupi fakta tertentu dalam pernyataannya itu. Lagian, pimpinan UGM kan udah negesin soal keaslian ijazah Sudah Jokowi berapa sejak kali? tahun 2022. Betul. Itu disampaikan sama Rektor UGM, Ova Emilia. Dia bilang, Jokowi emang bener lulusan Fakultas Kehutanan UGM. Jokowi masuk kuliah di angkatan tahun 1980 dan lulus tahun 1985. Pernyataan ini juga diperkuat dokumen dan data akademik resmi dari kampus. UGM juga ngejelasin foto ijazah yang beredar kemungkinan besar hasil fotokopi. Karena itu, wajar kalau foto Jokowi terlihat buram Ya, atau nggak konsisten. itu kan fotokopi. Intinya, pimpinan UGM udah mastiin ijazah Jokowi itu asli dan sesuai Asli. sama rekam Clear, jejak kuliahnya. asli. Kubu anti Pak Jokowi akan terus ngelemparin narasi buat meruntuhkan reputasi Pak Jokowi. Kita jangan termakan narasi mereka ya. Jangan Yuk, lawan sampai. hoax dan disinformasi. Oke teman-teman, lawan hoax dan disinformasi. Apalagi soal ijazah palsu. Yang kata Pak Jokowi narasinya murahan banget gitu ya kan. Nggak jelas narasinya ini. Sudah semua mengklarifikasi, teman kelas Pak Jokowi klarifikasi, nggak juga mereka percaya. Rektor UGM klarifikasi, nggak juga mereka percaya. Siapa lagi yang klarifikasi ya? Kuasa hukum sudah klarifikasi kalau Pak Jokowi punya jasa, nggak juga mereka percaya. Pak Jokowi punya skripsi, rekam jejak akademiknya jelas di UGM, semuanya datanya ada gitu, nggak juga mereka percaya. Ya tapi datang ke UGM, merusak taman, dipermalukan sama mahasiswa, ngamuk-ngamuk. Ini orang tua ini ngapain ya kan? Udah di rumah aja perbanyak ibadah, nggak usah lah ngurus-ngurusin orang. Pak Jokowi ini kan sudah jadi wali kota 2 kali, gubernur sekali, presiden 2 kali. Masa iya selama proses 5 kali verifikasi itu, ya lolos semua kalau memang asli gitu. Ini kan nggak masuk akal kalian ini. Aduh, bingung sama orang-orang ini teman-teman ya. Bagusnya diapain gitu? Coba komen di bawah ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Dan nanti kita akan lihat ya, apa yang mereka lakukan di rumah Pak Jokowi hari ini di tanggal 16. Katanya kan mereka mau ke rumah Pak Jokowi tuh. Mau menggeruduk atau minta foto. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.